terhormat Bapak Otto Purnawarman selaku narasumber kita pada siang hari ini yang merupakan salah satu dosen di Politeknik Manufaktur Bandung. Dan yang kami hormati pula seluruh tim program Bestari Saintek serta Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring dalam keadaan sehat pada kegiatan hari ini. Pada kegiatan webinar series yang kelima dengan tema menciptakan pemasok utama baru, transformasi industri kecil dan sedang dalam ekosistem Bestari Saintek. Pada kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka program Bestari Saintek yang merupakan bagian dari sosialisasi yang dirancang untuk memperluas wawasan calon pengusul mengenai penerapan sains dalam berbagai bidang. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Adi Nugroho selaku moderator yang akan bertugas dalam webinar siang hari ini. Adapun susunan acara webinar kita pada siang hari ini, yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua ada pemaparan materi oleh narasumber, dan yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Lalu beliau akan membawakan topik yang sangat menarik, yakni menciptakan pemasok utama baru, transformasi industri kecil dan sedang dalam ekosistem Bestari Saintek. Apa kabar Pak Otto Purnawarman? Kabar baik Mas Adi. Gimana sehat? Alhamdulillah Pak. Ya, oke. Oke Pak, berarti langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Otto Purnawarman, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Mas Adi. Suara saya jelas ya? Aman Pak? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semua pada Bapak dan Ibu dosen. Hari ini kebetulan saya diminta oleh Direktorat Minat Saintek untuk paling tidak memberikan pengalaman ya. Karena kan untuk model living lab ini masih baru, tapi saya diminta untuk mencoba untuk memberikan pengalaman tentang bagaimana dari industri kecil bisa masuk ke menjadi pemasok industri besar. Jadi cukup banyak ya, yang sudah dilakukan. Mungkin saya akan rangkum dalam bentuk materi seperti ini ya, dan akan disesuaikan juga dengan apa itu living lab karena industri kecil yang dimaksud dengan ada sentuhan dari perguruan tinggi, tentunya dia bisa menjadi lebih besar dan bisa naik kelas ya. Asalnya hanya startup dan bisa naik menjadi industri kecil dan sekarang menuju ke industri menengah seperti itu. Jadi ini saya cerita tentang sebuah perusahaan di daerah Kota Cimahi ya gitu ya. Ada dulunya sih startup ya tahun 93 dari program kewirausahaan ITB dan saat ini sudah membesar. Ya, diawali dengan maintenance mesin-mesin dari pabrik permen dan akhirnya membuat mesin-mesin untuk pabrik permen sehingga nanti apa yang akan ceritakan itu memang lebih kepada industri manufaktur terkait dengan special purpose mesin ya, mesin-mesin khusus ya seperti itu. Baik, saya akan mulai materi saya. Karena masih tahap Barangkali sudah terlihat sudah terlihat ya Mas Adi ya. Sudah Pak. Baik, jadi judul yang diusulkan itu adalah menciptakan pemasok baru utama baru, yaitu transformasi industri kecil sedang dalam ekosistem Bestari Saintek ya, seperti itu. Nah, jadi saya dulu mencoba untuk menjelaskan apa itu Living Lab. Jadi kalau menurut European Network of Living Lab, ya itu adalah pendekatan inovasi partisipatif yang melibatkan pengguna secara aktif. Jadi di situ ada pengguna secara penggunanya ya. Lalu ada inovasi yang partisipatif dalam proses co-creation. Jadi ini harus kerjasama ya. Baik eksperimen
evaluasi di lingkungan nyata. Jadi sebenarnya kita itu akan mencoba untuk membuat lab. Ya, jadi boleh memindahkan atau membuat lab di luar lab kita yang ada dan ini di kondisi nyata. Nah, gitu ya. Jadi kalau tadi di suatu eh, perusahaan, maka lab itu kita bikin di sana tentunya kerjasama dengan mitra yang nanti mau dijadikan sebagai living lab. Nah, berarti di sana semua kegiatan ada di sana seperti itu. Dan harapannya tentunya akan mengangkat si mitra ini, dia bisa naik kelas, bisa menjadi posisinya lebih baik daripada sebelumnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di industri ya, ini adalah tantangan industri manufaktur ya saat ini. Bisa dari people-nya ya, jadi pekerjaannya ya, technical skill-nya seperti apa, interpersonal skill, apalagi Gen Z sekarang ya. Nah, ini kalau masuk industri manufaktur perlu penanganan khusus ya seperti itu. Lalu juga di sini ada trading environment. Ya, jadi di sini tentunya ada keterkaitan perdagangan ya antar satu industri manufaktur dengan industri manufaktur lain dan tentunya nanti istilahnya bisa bisnis to bisnis dan bisnis to customer seperti itu. Lalu faktor lainnya itu yang bisa mengganggu ya, aktivitas di industri manufaktur untuk meningkatkan produktivitasnya adalah teknologi baru ya. Nah, ini kita kenal dengan industri 4.0 ya. Dengan kondisi yang disruptif itu ya ada volatility, ada uncertainty, ada complexity, ada ambiguity sehingga ini yang mengakibatkan tantangan buat industri dalam berkembang ya seperti itu. Berikutnya lagi tentunya dengan ada produk Cina ya dengan strategi bisnisnya ini jadi ada persaingan cost ya. Di sini ada cost itu lama-lama semakin meningkat ya. Di cost itu adalah kalau kita lihat harga dari selling price di sini maka cost itu harusnya kita turunkan gitu. Tapi berjalan dengan waktu cost itu justru meningkat ya, terutama dari sisi UMP misalkan begitu ya. Nah, itu kan naik terus gitu. Ya. Nah, ini jadi ada tantangan lain ya. Salah satunya bagaimana kita bisa menurunkan cost. Yang jelas di sini ada kompetisi antar perusahaan. Nah, semua ini kalau kita kaitkan permasalahan yang ada, ini menjadi sebuah permasalahan yang sangat kompleks. Ya, ini sangat kompleks sehingga akan berdampak juga terutama kepada industri kecil dan industri menengah. Ya, seperti itu. Nah, tantangan inilah yang akan saya gali, akan saya kaji ya untuk kita sampaikan untuk memperkaya pengertian living lab yang atau istilahnya kalau sekarang diarahkan menjadi Bestari Saintek ya seperti itu. Jadi living lab ini kalau diartikan oleh teman-teman di Minat Saintek itu adalah Bestari Saintek seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya tantangan utama bagi perguruan tinggi untuk bisa kita masuk ke dalam area pekerjaan di industri. Ya, itu adalah industrial value chain. Karena proses bisnis kita beda dengan industri. Ya, kita hanya pendidikan seperti itu. Nah, tapi kita sekarang didorong untuk bisa mampu menghilirkan produk riset kita ke industri. Tapi sayangnya kebanyakan kita nggak tahu gitu value chain-nya di industri seperti apa. Ya, nah jadi kita harus paham itu sekarang gitu sehingga di dalam value chain industri ini yang di apa namanya oleh Porter ya, yang dibuat oleh Porter itu kita harus memahami ya kondisi value chain yang ada di industri. Jadi industri itu pasti dia kalau ada primary activities-nya pasti dia ada inbound logistik. Jadi kalau mau bikin produk manufaktur ya, dia akan produknya akan masuk dulu ke
bagian gudang, setelah itu diproses, setelah keluar jadi, setelah itu akan dipasarkan dan nanti ada after sales. Nah, ya, seperti itu tuh rangkaiannya. Sedangkan supportingnya tentunya ada di infrastruktur perusahaannya, ada di human resource-nya, ada di technology development, dan ada tentunya, oh ini harusnya salah saya, ini harusnya bukan firm infrastruktur, tapi ini bicaranya tentang procurement, ya, tentang procurement, jadi tentang pengadaan, ya seperti itu. Mohon maaf nih salah nih. Harus itu adalah procurement gitu ya. Jadi ini harus dipahami dulu ya. Jadi misalkan ini karena saya kebetulan contohnya adalah industri manufaktur, mulai dari industri kecil sampai nanti industri besar, maka mungkin bagi bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang punya kompetensi yang atau bidang kajian yang berbeda, coba bisa disesuaikan ya seperti itu. Jadi ini harus masuk ke value chain yang akan kita masuk itu. Jadi kita mau bikin living lab nih di industri kecil tadi ya, kita ngajak supaya mereka maju begitu. Kita bikin lab di sana karena kita punya kompetensi keahlian di sana, punya bidang keilmuan di sana gitu. Kita mau pindahkan lab kita, bikin lab lah di sana seperti itu di industri kecil ya. Nah, inilah yang value chain yang ada di situ. Nanti mungkin kalau yang di kelautan juga ada tuh ya value chain-nya. Ya bagian kalau bagaimana value chain kalau produk ikan ya mulai dari tangkap nelayan sampai nanti masuk ke fungsi pengalengan atau pemasaran dan sebagainya begitu ya. Nah, misalkan kita ingin membangun dulu ya di sebuah perusahaan kecil di sini ya. Sini ada perusahaan kecil begitu. Maka kita harus lihat dulu value chain yang mampu kita masuk di sini di mana gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengembangkan teknologinya. Ini adalah penyesuaian value chain yang dilakukan oleh Patak tahun 2010. Ya, jadi dia mencoba untuk mengurai industrial value chain dari Porter yang menjadi industrial value chain untuk higher education. Ya, di sini sebelah kanan ini. Jadi nanti di sini kita mudah masuknya. Mau masuk lewat mana? Ya, seperti itu. Misalkan saya contohkan dari teknologi development masuk ke sini. Ya, gitu. Nah, jadi fungsi wirausahawan adalah mengatur dan mengendalikan proses produksi serta menanggung risiko yang terkait dengannya. Gitu. Nah, ini adalah pernyataan Marshall tahun 94 untuk memperkuat value chain, penyesuaian dari value chain industrial. Ya, gitu ya. Jadi kalau belum paham di industrinya, kita hanya akan menduga. Oh, saya punya alat. Oh, itu lihat. Oh, bisa di situ, bisa membantu di situ gitu. Padahal belum tentu juga, ya. Jadi kalau kita bikin metode optimasi, ketemu hasilnya yang optimal, belum tentu bisa diterapkan di industri, ya. Apalagi harus ada penyesuaian seperti itu. Nah, kita harus paham dulu. Jadi ini poin yang saya tekankan kepada Bapak Ibu untuk masuk kalau mau masuk ke pengembangan living lab di suatu kondisi nyata, lihat value chain-nya seperti apa. Kita mau masuk dari mana, tapi kita tahu keterkaitannya di dalamnya gitu ya. Nah, kita anggap ini sebuah model di mana saya ingin menceritakan bahwa ini ada suatu industri besar di sini ya. Di mana industri besar itu biasanya dia ingin selalu mengembangkan produk ya, sehingga di sana produknya sangat banyak ataupun ingin berbuat macam-macam gitu. Tapi kemampuannya terbatas ya. Biasanya kalau di industri itu sibuk dengan pekerjaan tadi ya, bagaimana efisiensi kos, nggak sempat dia untuk mengembangkan produk. Padahal kepikiran ini potensial produknya. Oleh karena itu pasti mereka akan berpikir apakah saya harus komersial perspektif atau harus teknologi perspektif. Seperti mesin mesin permen tadi ya. Bisa saja saya beli dari mana, dari Cina atau dari Eropa atau dari Amerika seperti itu ya. Nah, kalau gitu tinggal beli saja gitu ya. Nah, kalau sudah beli saja, maka dia bisa keluarkan, bisa beli dari luar ya, itu pool strategi atau nah ini atau kita bisa nih kerjasama dengan perguruan tinggi yang mampu membuat.
ya di sini. Tapi langsung minta bikin ya, gitu ya. Bentuk mesinnya kayak seperti ini. Nanti perguruan tinggi, wah cari nih small medium enterprise ini yang industri kecil, gitu ya. Tier 1 itu adalah dia yang nanti akan memasok ke industri utama. Misalkan kalau di otomotif itu ini sub-ASI ya. Sub-ASI steering ya untuk bagian setir gitu nanti masuk ke otomotif OEM-nya seperti itu ya. Kalau tier 2 itu komponen. Nah, ya ini komponennya untuk masuk ke sini. Jadi bisa langsung ya. Wah, perguruan tinggi tolong bikinkan mesin permen ya. Nah, ke sini ya seperti itu. Atau beli langsung beli aja dari mana? Dari eh, Cina murah masuk ke sini gitu. Tapi ada juga perusahaan yang memang dia berniat untuk mengembangkan teknologi ya, karena dia ingin menguasai, jadi ingin pengen sebagai industrial player gitu ya, emang ini industry player, maka dia perlu ada dorongan gitu ya dari sini. Maka dia akan bekerja sama baik dengan universitas maupun dengan small medium enterprise yang nanti mereka akan kembali lagi ke universitas. Nah, persyaratannya tadi supply chain, value chain yang ada di universitasnya atau di perguruan tingginya atau di politekniknya itu harus bisa sesuai dengan value chain yang ada di sini. Jadi biasanya di dalam perguruan tinggi sudah ada tuh sebuah unit yang punya fungsi marketing promotion, procurement, ya, product development, project management, cost calculation gitu seperti itu. Di mana nanti mereka akan mengaitkan dari industri atau dari sini dengan aktivitas risetnya yang ada di perguruan tingginya seperti itu, ya. Nah, nanti harus ada yang kontrol. Nah, ini ya, ini harus dibentuk. Jadi ngontrol itu tidak hanya pendidikan saja seharusnya, tapi riset juga harus dikontrol. Kegiatan aktivitas kemitraan ini juga harus ada yang kontrol. Nah, kalau tidak ada, industri juga nggak percaya. Itu dulu kuncinya, ya. Mau bikin living lab khawatir nanti kan living lab salah satu kriterianya adalah keberlanjutan. Kalau KKN kan sederhana aja, taruh mesin, udah tinggal gitu ya. Nah, pindah lagi nanti desa yang mana gitu. Padahal itu bisa ada keberlanjutan. Nah, ini adalah gambaran seperti itu ya supaya terkait ya tadi antara si industri kecilnya atau industri menengahnya dengan kita gitu ya. Gitu ya. Supaya terkait dulu kalau memang ini belum satu frekuensi agak susah ya agak susah seperti itu. Jadi usahakan nanti Bapak dan Ibu dosen akan mengusulkan masuk bikin living lab di mana itu memang kita sudah paham value chain yang ada di sana ya seperti itu sehingga kita juga bisa tidak menebak-nebak gitu. Jadi kita sudah bisa menentukan kriterianya seperti apa. Nah, jadi saya baru masuk mulai ini ya. Jadi memang latar belakang dari apa yang saya tulis ini adalah industri kecil menengah ya. Kenapa tidak saya sebut UMKM, usaha menengah atau usaha ya usaha kecil menengah ya UKM ya, usaha mikro kecil menengah karena ini spesifik untuk perbengkelan gitu ya. Jadi saya sebut dengan industri kecil menengah, pakai industri seperti itu ya. Nah, IKM perbengkelan menghadapi dua tantangan utama ya. Pertama itu adalah keterbatasan finansial untuk modernisasi teknologi. Nah, itu sudah pasti. Gitu ya. Oh, saya kembali lagi ke sini, saya ingatkan saja karena ada pernyataan ini ya. Jadi kalau misalkan nanti Bapak dan Ibu kerjasama dengan small medium enterprise ya, ternyata kita juga bisa kerjasama dengan SMK. Di mana SMK kita itu ternyata di beberapa daerah itu mesinnya udah modern ya, sudah ada bantuan dari pemerintah dan itu bisa dimanfaatkan ya. Jadi tidak harus IKM itu membuat mesin misalkan nanti untuk industri besar ya ataupun nanti dia akan suatu industri kecil yang dia memang hanya mengumpan bentuk permennya ke pabrik besar karena pabrik besar itu nanti akan dia bagian distribusi dan sebagainya gitu. Bisa juga seperti itu. Berikutnya adalah kesulitan transfer dan adopsi teknologi baru. Nah, ini ya jadi kalau ada mesin baru itu biasanya lambat untuk bisa sampai optimal. Nah, itu harus maka perguruan tinggi memberi kapasitas riset dan teknologi, tapi perguruan tinggi
perlu ekosistem kolaboratif yang dibangun. Nah, sehingga Living Lab menawarkan pendekatan co-creation, multidisiplin, iteratif, dan berbasis bukti lapangan. Jadi ini kita coba pindahkan lab kita ke kondisi nyata. Kalau yang tadi misalkan di apa namanya eh, di prodi pertanian, misalkan kita buat ada satu eh, kebun atau persawahan yang milik rakyat ya. Jadi kita bicaranya misalkan eh, hubungan antara kita dengan mitranya yaitu kelompok ya, kelompok di sana gitu, kelompok tani atau kelompok apapun ya. Tapi harus paham lagi, sekali lagi saya selalu mengingatkan, paham value chain-nya gitu ya, jangan jangan tidak paham gitu ya. Nah, tadi saya jelaskan bahwa ini masalahnya adalah weak problem, yaitu masalah yang eh, kompleks dan susah diselesaikan. Jadi weak problem itu biasanya dia itu akan berputar terus, iteratif, itu ya. Jadi kalau sudah selesai masalah ini terselesaikan, dia akan ketemu lagi masalah yang lain. Nah, sehingga tadi living lab itu akan terus hidup di kondisi nyatanya seperti itu ya, gitu. Jadi eh di IK, IKM itu ya, di industri keseimbangan itu masalah kebijakan sosial yang kompleks ya, yang tidak dapat didefinisikan secara pasti, tidak memiliki solusi objektif tunggal, dan melibatkan dinamika multi stakeholder yang kompleks. Nah, ini ya, sehingga nanti kita perlu ada batasan. Kita harus membuat boundary ya, seperti itu. Kita mau selesaiin mana dulu gitu ya. Seperti itu. Nanti kita bagi dalam fase-fase yang berikutnya saya jelaskan ya, seperti itu. Jadi pada weak problem IKM manufaktur logam, kegagalan sistemik untuk mengintegrasikan tuntutan pasar ya, baik standar mutu, industri itu pasti mintanya QCD, quality bagus, cost murah atau cost ya bisa dijangkau, dan juga delivery. Deliverynya kalau bisa cepat ya, gitu ya. Jadi ini yang agak sulit. Tadi kalau kita nggak memahami value chain-nya, kita agak sulit akan mengikuti itu ya, QCD seperti itu. Dengan kapasitas internal IKM ya, jadi ada keterbatasan finansial dan kesenjangan SDM yang simultan berubah terus gitu ya. Apalagi SDM di industri kecil biasanya berubah-ubah gitu ya, seperti itu. Mengapa hal ini menjadi kompleks gitu ya? Solusi teknologi canggih ya, kita mencoba cari solusi teknologi canggih, tapi gagal karena SDM-nya tidak mampu mengadopsi teknologi tersebut. Berarti kan potensi dari perguruan tinggi untuk melatih gitu ya. Investasi teknologinya mahal ya, nggak punya uang mereka, jadi ya tidak cost efektif ya, tanpa efisiensi operasional. Jadi dia harus efisiensi tadi, costnya harus turun. Sudah mah mesinnya mahal, tapi costnya harus turun. Nah, gimana caranya seperti itu? Kan dia harus membuat profit ya. Tuntutan data kuantitatif. Nah, jadi harus ada audit mutu, memerlukan investasi infrastruktur data ya. Pendataan di industri kecil itu sangat ringkih ya datanya. Jadi Excel aja nggak bisa pakai gitu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan gitu ya. Nah, jadi kalau Living Lab sebagai solusi sistemik ya, kalau di Mainat Saintek sebutnya Bestari Saintek, ya, atau saya sebut Bestari Saintek aja sekarang ya, tapi nanti takut rancu ya. Saya sebut aja Living Lab ya. Ekosistem inovasi terbuka ya. Open innovation berbasis co-creation sistematis yang menghadirkan research. Sebenarnya ini bukan research and development, saya salah nulis, research and innovation. Kalau research and development itu ada di lab kita di dalam universitas ya, atau di perguruan tinggi atau di politeknik. Tapi kalau research and innovation itu harus ada di industri nyata. Jadi nanti kalaupun saya share nanti akan saya ubah dulu ini menjadi R dan I ya, seperti itu. Nah, ini adalah 3 prinsip filosofis Living Lab. Ya, pertama itu adalah real life setting, pengaturan kehidupan nyata, inovasi diuji langsung di bengkel IKM operasional. Ya, jadi misalkan bicara tentang kita buat kontrol mesin atau kita merancang mesinnya yang kita buat di industri kecil dan sebagainya seperti itu ya. Solusinya itu harus realistis
dan tahan kompleksitas sehari-hari, ya. Gitu. Artinya baru mesin itu dipasang udah ada masalah. Ya, misalkan operatornya kurang cocok secara ergonomi, ini secara delivery ini tuh kurang cepat dan sebagainya. Itu harus makanya harus ada ko-kreasi, ya, harus ada diskusi dengan mitra ini perlunya apa. Nah, di sini disebutkan dengan user centric, ya, berpusat pada pengguna, ya. Jadi keterlibatan aktif operator dan pemilik IKM di inti co-design, ya. Jadi ketika diskusi harus bersama, jangan kita mengarahkan mitranya. Kita harus co-kreasi, harus co-design. Artinya permasalahan. Jadi kita gali. Kalau kita solusikan, bukan kita yang industri harus begini ya. Nah, jangan gitu. Jadi kita ada masalah apa, kita gali. Walaupun menurut kita, itu terlalu rendah itu solusinya. Nah, kita selalu begitu karena misalnya pakai metode optimasi. Optimasi yang terbaik adalah ini, begitu ya. Faktornya adalah ini karena responnya itu. Tidak begitu kalau di Living Lab. Itu adalah harus user centric. Kita gali kemampuan mereka seperti apa. Nah, berikutnya lihat ada iteratif feedback. Jadi kalau misalkan industri sudah melakukan ini, menurut mereka masih kurang, nanti akan kita validasi dulu, lalu kita iterasi penyempurnaan konstan sepanjang siklus inovasi. Ya, seperti itu, lalu menciptakan nilai bersama dan berkelanjutan. Ini yang penting ada kata-kata sustain. Ya, ada sustain. Bentar. Kok nggak mau ya? Oke. Nah, mengapa Living Lab? Living Lab itu eh, tempat test bed. Jadi tempat kita mengetes apa namanya desain kita, ya. Gitu seperti itu. Jadi aspeknya itu adalah fokus, ya. Ada lingkungan, validasi dan outcome. Jadi aspeknya itu harus fokus dulu, ya. Kalau ini maksudnya di mana? Di lab, ya. Di lab itu kan teknologi sentris. Tapi kalau di Living Lab itu adalah manusianya human centered gitu, ya, seperti itu. Jadi mengapa Living Lab itu bukan seperti lab biasa gitu, ya? Karena kalau lingkungannya itu kondisinya terkontrol di laboratorium, maka kalau di Living Lab itu lingkungannya operasi nyata, ya. Validasinya di sini kelayakan teknis, tapi kalau di Living Lab adopsi pengguna dan kelayakan pasar. Ini yang harus dipikirkan, ya, seperti itu. Sekali lagi, kalau kita nggak paham value chain, nggak ketemu, ya. Lalu outcome-nya adalah prototype yang berfungsi. Kalau di sini adalah kan berfungsi saja. Kalau di sini adalah solusi yang dapat diadopsi dan berkelanjutan. Jadi hambatan terbesar IKM bukan ketersediaan teknologi, tetapi kemampuan adopsi SDM dan keterbatasan modal. Jadi sebenarnya di situ kita mikir teknologi, ternyata mereka bicaranya adalah ini karyawan saya nggak mampu gitu, terus modal kita nggak ada. Nah, ini yang menjadi kompleks gitu, ya, seperti itu. Nah, sehingga Living Lab itu mengubah proses inovasi menjadi pembelajaran transformasi bagi SDM IKM. Ya, seperti itu. Nah, apa keterkaitan Living Lab, ya, dengan Bestari Saintek seperti itu, ya, yang akan kita jelaskan nanti di sini. Maka elemen Living Lab itu di sini adalah co-kreasi, ya, co-kreasi, multi stakeholder, multidisiplin dan iterasi berkelanjutan. Ya, ini langkah-langkah yang atau kriteria yang harus dipenuhi, ya, seperti itu. Tetapi lalu diimplementasi di dalam Bestari Saintek di sini adalah industri besar bisa, ya, co-kreasinya, industri kecil bisa, perguruan tinggi berkolaborasi secara tahap, ya, perancangan solusi. Jadi di awal kolaborasinya sejak awal seperti itu. Nanti ada multi stakeholder, ya, bisa melibatkan pemerintah, lembaga pembiayaan, asosiasi industri dan komunitas teknisi, ya, seperti itu. Kalau di yang sosial biasanya ya komunitas masyarakat, ya, seperti itu. Lalu harus multidisiplin. Jadi keahliannya nanti dalam timnya itu ya harus, karena kan tadi menyelesaikannya tidak teknik saja gitu. Mungkin ada unsur sosial dan ekonomi. Kalau di universitas mungkin fakultas atau prodinya banyak bisa memenuhi. Jadi satu tim itu mungkin saja adalah satu universitas. Tapi kalau politeknik kayaknya ada keterbatasan, ya.
bisa saja di dalamnya nanti kita bisa dibantu oleh teman-teman dari universitas yang mempunyai prodi tertentu yang tidak ada di politekniknya seperti itu ya. Dan yang penting juga satu adalah iterasi berkelanjutan ya, solusi diuji di lingkungan nyata IKM dan diperbaiki secara siklik. Jadi terus gitu ya. Jadi nggak disimpan selesai, nggak bisa gitu kan. Tadi di dalam value chain itu ada service. Nah, gitu ya, ada service. Jadi kalau industri jual mesin seperti Bapak dan Ibu kalau beli HP itu servisnya harus ada. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga peran kunci perguruan tinggi itu adalah pusat R&D dan keahlian teknis, jembatan transfer teknologi atau hilirisasi, dan pusat pembelajaran transformatif. Ini adalah fungsi-fungsi nanti kalau si living lab-nya itu ada di tempat lain kondisi nyata ya sini. Nah, sehingga arsitektur tata kelolanya kita sebut sekarang tripartit saja karena memang hanya ada 3 gitu ya akan kita lakukan. Mungkin saja ada 5 ya nanti ya. Itu tergantung dari kondisi ya. Maka levelnya itu bisa makro, meso, dan mikro. Kalau makro itu konstelasinya. Nanti gimana kita merancangnya seperti apa gitu. Mulai kasusnya seperti apa. Lalu di sini meso itu adalah justru proyek ya. Proyek living lab-nya ada di meso. Dan nanti mikronya itu adalah riset di tempatnya. Jadi riset di mitranya ya, bukan di lab. Di lab itu nanti hanya pendukung saja seperti itu. Jadi ada fokusnya ya seperti itu. Di Meso Proyek LL Living Lab ini nanti ada manajemen inovasi ya. Bisa dilihat atau bisa juga dilihat nanti di Permendikti nomor 24 tahun 2019 tentang manajemen inovasi perguruan tinggi ya, seperti itu. Ini ada fungsi-fungsinya ya. Nah, di sini nanti ada proyek co-creation ya yang di Meso ini. Co-creation spesifik ada siklus inovasi fase 1, 2, dan 4. Sedangkan yang operasionalnya nanti ada validasi fase 3. Nanti saya akan jelaskan berikutnya. Seperti itu. Nah, ini adalah tanggung jawab ya. Jadi stakeholdernya ada industri besar ya. Jadi nanti di sini ada perguruan tingginya atau Bestari Sainteknya. Lalu ada IKM-nya ya. Di sini spesial purpose mesin yang saya contohkan gitu ya. Karena kenapa harus industri besar? Harus ada yang menarik. Jadi harus ada yang penggunanya atau off takernya. Kalau tidak ada mesin di sini, mesin di sini di industri kecil nggak akan kepake. Harus ada off taker. Siapa yang menggunakan mesin tersebut dan akhirnya produknya itu sampai ke masyarakat. Ya. Jadi syaratnya itu kalau tidak ada off takernya tidak jelas, maka proposalnya kurang baik gitu ya, seperti itu. Jadi harus jelas off takernya siapa gitu nih ya. Jadi menentukan tuntutan presisi spesifikasi teknisnya ya mesin ya. Jadi menentukan tuntutan presisi dan spesifikasi teknis mesin ya gitu ya. Jadi harus ada. Kalau enggak ya siapa mesin itu hanya tidak berguna begitu ya. Menyediakan tantangan real life dan kebutuhan pasar nyata. Jadi jelas gitu ya. Pasarnya jelas ya. Berikutnya adalah validasi output dari LL. Jadi kalau sudah selesai di KM, divalidasilah oleh industri besar. Oh ya ini cocok buat saya ini, oke saya mulai jualan. Gitu ya. Misalkan bisa saja IKM itu membuat mesin yang nanti akan disimpan di industri besar. Bisa juga IKM itu membangun mesinnya berarti dia jadi off taker. Kenapa? Karena pesan ke perguruan tinggi. Ya, jadi off taker ini. Nah, lalu hasil dari IKM tersebut si permennya dibeli sama industri besar sebagai supplier begitu, ya. Nah, jadi dia off taker juga gitu. Jadi off takernya ada 2. Bisa begitu ya. Nah, ini adalah model operasionalnya ya. Ternyata ada 4 fase. Jadi fase pertama misalkan diagnosis ya, tadi konstelasinya kan harus kita tahu ya. Diagnosis gitu ya. Lalu berikutnya co-design fase 2, fase 3 adalah validasi dan fase 4 itulah integrasi ya, memasukkan seperti itu. Nah, misalkan diagnosis. Nah, diagnosis itu bisa dilakukan fase 1 itu di mikro dan meso dulu. Jadi bersama mitra kita ya. Kalau Bapak dan Ibu bisa masuk industri besar bagus sekali gitu ya. Oh, industri besar itu jadi living lab kita luar biasa ya, bagus gitu. Ya. Nah, di sini kita masuk ke
IKM-nya, industri kecilnya gitu ya. Bisa di level mikro dan di level meso. Nah, jadi definisi masalahnya spesifik, lalu ada target kuantitatif. Misalkan ini ingin membuat si IKM ini mempunyai kriteria industri 4.0. Nah, Indonesia punya ya namanya Indonesian Industry 4.0 Readiness Index ya INDI 4.0. Nah, ini nanti bisa ada di sini ya. Pedomannya ada di sini nanti di link-link ini. Nah, misalkan seperti itu. Nah, berarti sudah ditentukan nih. Ternyata ini masalahnya adalah kita ingin memodernisasi ya, seperti itu. Tapi ingat, masalahnya adalah finance ya dan SDM. Ya, seperti itu ya. Nah, co-creation-nya itu adalah perguruan tinggi lead diagnosis, IKM ngasih data. Nah, artinya lead di sini bukan kita apa namanya mendrive ya, mendrive IKM enggak. Kita ambil datanya mana? Oh, ini bisa selesai seperti ini nih gitu ya. Jadi mendiagnosanya itu kita tahu, industri kecil tidak tahu, tapi dia punya data. Nah, seperti itu ya. Setelah diagnosis baru kita masuk co-design. Ini levelnya meso ya. Di perancangan smart manufacturing, user centric, cost efektif dan sebagainya. Lalu masuk ke fase 3 validasi. Nah, ini validasi ada di mikro ya, ada di lapangan. Dicek nih. Kalau di ESO ini dia bisa antara perguruan tinggi di tengah-tengah nih. Bisa terkait dengan makro, industri besarnya bisa terkait dengan perguruan tingginya seperti itu ya. Nah, validasi di mikro dicek di tempat ya, bukan dicek di laboratorium, dicek di tempatnya. Oke, iteratif. Ini kurang, ini iteratif, ulang lagi langkahnya. Masih kurang, ulang lagi langkahnya seperti itu. Jadi ada iterasi feedback loop ya seperti itu. Dan yang terakhir adalah integrasi. Nah, udah makro berarti ini sudah distandarisasi oleh makro, udah disetujui di situ ada standarisasi sistem manajemen mutu ya, transfer teknologi dan integrasi rantai pasok. Jadi dia sudah masuk, permennya sudah masuk. Misalkan ternyata permen industri besar itu diekspor, gitu diekspor dan akan dijadikan produk permen luar negeri bisa juga ya seperti itu. Nah, di sini adalah munculnya off taker. Ya, off taker ada yang membeli sehingga semua ketarik seperti itu ya syaratnya. Nah, ini adalah bisnis proses modeling notation, ini belum jadi ya kebetulan belum jadi ini ya. Jadi biasanya di bisnis model proses modeling dan notation itu kita bagi nih fasenya tadi ada 4 ini ya. Lalu di sini industrinya ada 3 seperti ini. Nanti startnya di mana mulainya startnya ya. Nanti ada panah-panah seperti biasa. Eh, Lalu ada permintaan untuk menentukan seperti ini. Nah, ini ada juga nanti looping. Looping tuh gambarnya seperti ini. Nah, ini saya gambarkan belum selesai, kira-kira jadinya seperti ini nanti. Cuma saya juga ada gambar apa namanya? Saya juga menganalisis di perusahaan yang besar. Jadi ini sudah perusahaan menengah ke atas gitu. Itu bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada OEM-nya ya, original equipment manufacturing-nya, lalu ada tier satunya, living lab-nya ada di sini ya, seperti itu. Lalu ada akademisinya, perguruan tinggi, lalu ada teknologi player di sini dan juga ada asosiasi atau regulator pemerintah. Nah, mulainya ini dari OEM, industri besar mulainya karena kebutuhannya di sana. Itu ya, seperti itu. Jadi dengan adanya program ini saya juga mencoba-coba untuk mengevaluasi kerjasama ya seperti itu. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, ada langkah-langkahnya, nanti N-nya ada di perguruan tinggi gitu ternyata karena dia harus membuat sertifikat. Ya, di mana sertifikat itu nanti akan di validasi oleh asosiasi. Nah, seperti itu. Nanti kalau asosiasi mengeluarkan, maka OEM ini kan original equipment manufacturing ini kan anggota asosiasi. Nah, jadi akan dipakai di sini gitu. Nah, ini terkait semua ya. Jadi bisnis process modeling dan notationnya terkait semua nih. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu nanti calon harus tahu nih value chain-nya seperti apa gitu ya. Nanti kita paham kondisi seperti apa sehingga kita membuat bisnis proses modeling dan notationnya mudah membagi-baginya. Ini saya tinggal geser-geser nih kotak-kotak ini geser kemana gitu. Ini ada
langkah-langkah yang dilakukan di sini ya seperti itu. Misalkan contoh, coba saya besarkan bisa nggak ya? Nah, di sini. Nah, gini ya seperti ini. Ya, industri besar di sini off taker ya di sini ada diagnosis penyiapan, review standar mutu yang dibutuhkan, kodesainnya apa? Kalau industri besar, validasi kesesuaian standarnya. Nah, validasi di tempat mikronya apa? Nanti validasi proses dan keandalan gitu ya. Harus mesinnya harus andal gitu ya. Jadi kalau dia pesan di pabrik atau di industri kecil, dia akan datang ke sana ngecek gitu. Oke nggak mesinnya baru diambil sama dia seperti itu ya. Nah, integrasi dan akselerasi adalah evaluasi final kualitas, lalu di sini ada juga integrasi ke rantai pasok. Nah, jadi nanti tinggal ditarik garis-garis tuh di sini ya seperti apa. Dan di perguruan tingginya ya seperti ini ya. Bisa jadi tempat untuk audit ya. Di sini ada analisis gap. Nah, di sini analisis gapnya seperti apa gitu ya. Nah, akhirnya gambarannya seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, di sini adalah indikator kinerja utamanya ya, seperti itu. Jadi nanti harus ada KPI ya, seperti itu. Misalkan aspek pengukurannya apa saja. Kan ini kita akan mengukur gap nih ya. Ukur gap ya, apakah industri kecil ini sudah mampu nggak dia sampai ke yang kita inginkan gitu ya, gitu. Jadi ini kapabilitas teknologinya, misalkan skor kesiapan adopsi digital ya, jadi indinya ya, indi 4.0-nya ya, seperti itu. Jadi skornya itu 0 sampai 4. Nah, kita coba bisa nggak dia masuk ke 3, syukur-syukur bisa ke 4 ya. Nah, sumber validasinya itu adalah asesmen dari Bestari Saintek atau dari Kemenperin yang memiliki indi 4.0 itu ya. Sampai semua dilakukan sampai ke transfer teknologi hilirisasi ya. Jumlah IKM pemasok maksudnya pemasok kunci ya, pemasok kunci yang baru gitu. Jadi hasil dari sini kita harapkan Bapak dan Ibu tadi kan mempunyai standarisasi ya. Nah, itu kita bisa sebar. Ya, mungkin kita living lab-nya di sini. Nanti kita punya lagi. Oh, kita ada lagi nih di industri kecil yang mana gitu. Nah, itu jadikan lab lagi oleh kita. Ya, seperti itu. Nah, ini strategi keberlanjutannya adalah strategi replikasi solusi ke IKM yang lain. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu adalah horizontal deployment. Kalau bahasa Jepangnya itu yokoten. Nah, ya seperti itu. Jadi ini bisa diimbas ya ke tempat lain gitu. Lalu transfer pengetahuan penuh hilirisasi. Jadi ini ada kalau dilihat di fase 1 sampai fase 3. Sedangkan kalau sudah IKM-nya mandiri sendiri itu bisa di fase 4 seperti itu ya. Nah, nanti misalkan kemandirian finansial. Nah, ada bukti efisiensi, misalkan 27% dan 47% reduksi downtime. Jadi efisiensinya 27% dan reduksinya 40%. Nah, itu adalah kelayakan finansial gitu. Nah, ini kan teman-teman ekonomi. Mungkin di Politeknik Manufaktur belum ada misalkan, walaupun sudah ada prodi MTR tapi belum ada. Nah, itu bisa ngajak ya dari dosen-dosen ekonomi di Politeknik atau universitas lain seperti itu. Lalu ada IKM alokasi anggaran internal untuk pemeliharaan sistem AI dan IoT karena tadi sistemnya adalah industri 4.0 atau IoT gitu ya. Lalu meminimalisir ketergantungan dana hibah. Nah, ini yang penting ya. Kalau sudah selesai program ini apa? Masa berhenti itu ya. Jadi pada saat itu pun harus kita gali kira-kira potensinya apa. Banyak sekali yang bisa dilakukan ya seperti itu. Salah satunya mungkin kalau mau lewat CSR dari BUMN itu harus diawali di Januari sampai Oktober. Itu adalah pengusulan ya, pengusulan ke CSR BUMN untuk dinilai bahwa setelah Oktober itu dia akan memutuskan apakah lembaga kita akan dikasih dana CSR untuk membangun IKM ya seperti itu. Lalu memori institusional ya di sini. Jadi harus ada knowledge management terstruktur ya, jangan sampai setelah Pak A sebagai dosen sudah bikin living lab di satu IKM, setelah itu Pak A pensiun, udah selesai itu. Nggak ada gitu ya. Jadi knowledge management harus ada ya seperti itu. Lalu skalabilitas ke sentra IKM yang lain. Jadi misalkan di IKM sini sudah oke, maka kita skalakan nih ada IKM yang lebih besar yang kita bisa bantu. Ya, itu yang harus menjadi perhatian kita juga, ya.
Nah, kesimpulan terakhir, ada dua slide lagi ya. Living Lab Manufaktur Logam atau di sini dalam hal ini spesial purur mesin adalah kerangka operasional terintegrasi untuk transformasi dari IKM Bestari Saintek yang mengatasi weak problem ya, teknologi, SDM, finansial, belum lagi sosial sebenarnya kita bisa tambahin tuh ya di sana dan lingkungan bisa kita tambahin lagi gitu ya problemnya apa. Lalu mengutamakan pendekatan user centric dan siklus iteratif. Ya, jadi harus user centric dan harus ada siklus iteratifnya. Mencapai tujuan ganda, inovasi teknologi dan interaksi pasar, memberikan bukti kuantitatif keandalan produksi atau kunci kepercayaan industri besar. Hasil terukurnya apa? Nah, harus ada nanti penurunan downtime, peningkatan efisiensi, IKM masuk rantai pasok utama sebagai pemasok tier 1 gitu ya. Karena sudah kita bangun. Nah, ini udah dia bisa masuk ke industri besar seperti itu. Dan yang terakhir, penutup, Living Lab itu adalah sebagai learning system, bukan solution factory. Ya, mungkin kalau tadi ada menganggap itu adalah saya bikin mesin, itu sebenarnya bukan. Ketika adalah learning systemnya yang harus kita ambil ya sebagai perguruan tinggi. Framework ini menekankan bahwa Living Lab untuk weak problem bukan tentang menemukan the right answer, tetapi tentang membangun kapabilitas kolektif. Ya kan ada berapa multi stakeholder tuh ya, untuk terus-menerus mendefinisikan ulang masalah dan beradaptasi. Sehingga perubahan pola pikir untuk perguruan tinggi itu adalah dari tradisional menjadi non-tradisional. Makanya di syarat di program besar Saintek ini ada riset RTO, TRO ya, tradisional research output dan ada juga non-tradisional research output ya. Jadi itu seperti itu ya. Pernyataannya adalah dari mengajar menjadi co-learning ya, perguruan tinggi dan industri belajar bersama. Dari research paper nah menjadi systemic impact ya. Sukses diukur dari perubahan ekosistem bukan jumlah publikasi. Ya, seperti itu. Boleh publikasi kan di TRO itu disyaratkan utama juga ya, paten dan sebagainya. Tapi kita harapkan adalah perubahan ekosistem yang terjadi. Berikutnya lagi adalah dari technical optimization menjadi value no negotiation. Karena kita buat metode optimasi, mau pakai apa terserah, mau pakai apa namanya Taguchi method atau mau ke response survey method atau mau pakai apapun, hasilnya sudah ada. Ketika dipasang di industri belum tentu. Ya, jadi ada value negotiation seperti itu. Jadi engineering problem selalu embedded dalam konflik sosial, ekonomi dan politik. Pasti ada seperti itu ya. Jadi ada masalah ekonomi, pasti di situ ada unsur engineering yang masuk. Dan yang terakhir dari project completion, ya udah selesai ya udah selesai gitu. Tidak, sekarang adalah continuous evolution. LL atau Living Lab tidak pernah selesai dan selalu iterasi. Mohon maaf, saya tutup presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mas Adi, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Otto Purnawarman atas pemaparan materi yang sangat komprehensif, aplikatif, dan membuka wawasan kita semua mengenai strategi percepatan transformasi industri nasional. Baik, selanjutnya akan kita masuki sesi tanya-jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan menggunakan fitur raise hand. Dapat kami beri kesempatan untuk bertanya secara langsung. Baik, kami akan memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab langsung oleh tim Bestari dan juga narasumber kita. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa untuk raise hand. Ya, Baik, mungkin ya siapa itu yang awal ada Bu Siti Zahro atau Pak Wahyu itu? ya. Kepada Ibu Siti Zahro, kami persilahkan pertanyaannya. Iya, baik. Terima kasih. Selamat siang Pak Uto. Perkenalkan saya Siti Zahro dari Universitas Surabaya, Bapak. Tadi kan Bapak menjelaskan yang terkait dengan industri ya Pak, sedangkan bidang saya adalah sosial humaniora. Nah, boleh nggak sih Pak dikasih contoh gitu ya yang tentang sosial humaniora sehingga kita itu bisa lebih ngeh gitu ya, karena yang saya angkat ini adalah tentang pendidikan gitu ya. Kemudian tadi Bapak menyinggung tentang di situ ada lembaga pembiayaan. Apakah harus ada? Karena memang kami kalau berhubungan dengan lembaga pendidikan ini agak
sedikit sulit kalau tentang lembaga pembiayaan gitu ya. Mungkin kalau misalkan dukungan dari Dinas Pendidikan, iya ada seperti itu. Kemudian apa namanya tadi dicontohkan eh, banyak sekali tentang yang industri gitu ya. Jadi saya mengkaitkannya itu dengan sosial humaniora itu agak sedikit apa agak sedikit bingung gitu ya Pak ya, sehingga harapan saya Bapak juga bisa memberikan yang tentang yang sosial humaniora juga gitu. Sebenarnya saya kemarin itu masih overlap dengan pengabdian masyarakat, tapi karena ini tentang riset kan Pak, jadi saya mulai memahami itu gitu ya. Kemudian saya ikut webinar ini harapannya untuk tahu gitu kalau misalkan itu dikaitkan dengan sosial humaniora gitu. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu Siti Zahro. Bu Siti, saya mau tanya dulu. Kegiatan spesifik dari pendidikannya itu apa dan tempatnya yang sudah dilakukan ini saat ini yang boleh dikatakan sebagai pengabdian masyarakat itu di mana, Bu? Kegiatannya seperti apa, Bu? Oke, Saya juga baik. apa? Ya, baik. Sementara ini yang saya angkat untuk yang program Bestari Saintek ini, saya mengangkatnya dari apa namanya SLB, Pak, di mana permasalahan SLB ini sangat kompleks ya, gitu ya. Jadi tergantung dari geografisnya, tergantung dari masyarakatnya juga sebenarnya. Jadi kalau yang saya angkat adalah SLB yang benar-benar di pedesaan gitu ya, tidak terjangkau oleh industri. Sedangkan di Indonesia itu mengalami permasalahan juga tentang pengangguran gitu ya. Ternyata pengangguran disabilitas itu menyumbang 10% dari total jumlah masyarakat Indonesia gitu. Ini besar banget gitu ya, Pak. Sehingga apa namanya nantinya saya pengen dengan Bestari ini saya ingin melakukan perbaikan kurikulum gitu ya, karena memang pemerintah sejak tahun 2016 itu sudah mengeluarkan UU nomor 8 gitu ya, terkait ketenaga kerjaan tentang kuota disabilitas. Nah, tetapi ini tidak tercermin dengan kondisi nyatanya di lapangan, sehingga saya ingin membuat living lab untuk membuat SLB ini bisa mandiri, tidak tergantung dengan industri yang even itu sudah ada apa namanya aturan dari pemerintah seperti itu, Pak. Sebentar, Bu. Ya, kalau peran industrinya apa, Ibu tadi nyebut peran industri? Gimana, Pak? Tadi Ibu, sorry. Tadi Ibu menyebutkan peran industri. Nah, itu ada kata-kata industri itu perannya apa di Halo? sana ya? Ya, halo, halo, kedengaran suara saya? Ya, iya, Pak. Ya, Nah, Ibu tadi Bapak mengatakan ada putus-putus. kata-kata industri, Ibu. Nah, itu apa tuh industri perannya, Bu? Iya. Di sini kan anu Pak, apa namanya industri di Indonesia kan nggak semuanya bisa menerima anak-anak Oke, disabilitas. baik, Ibu. Kalau gitu sekarang Ya, itu. Jadi kita tidak ada peran industri nih di Oke, sini tidak ada peran stakeholdernya, industri sama sekali Pak. stakeholdernya Gitu. berarti ini kan kompleks ya Bu ya. Nah, udah kompleks nih. Kan Ya, ini kompleks betul. sosial dan kompleks budaya ini ya Bu ya. Luar biasa ini. Ini harusnya jawab Mas Fajar Betul. ini bukan saya ini. Nah, sebentar ya. Jadi misalkan nanti Oh Mas gitu ya Fajar Pak. aja mau jawab. Bentar ya. Punten Pak Oto. Lanjut Pak. Ya, oke. Jadi ini stakeholdernya, kira-kira menurut Ibu stakeholdernya siapa aja Bu? Coba sebutkan Bu. Yang kira-kira nanti akan Eh, ujungnya itu kita bisa ajak bicara gitu ya, menjadi makronya gitu Bu. Kan stakeholdernya dicari dulu nih Bu, yang makronya siapa Bu? Nah, kira-kira gimana Bu? Siapa nih stakeholdernya kira-kira Bu? SLB-nya Pak. Oh enggak, Karena nanti stakeholder. pengguna akhirnya juga SLB dari redesain kurikulumnya itu pengguna akhirnya kan SLB itu sendiri sebenarnya Pak. Yang enggak Ibu stakeholdernya kan harus diajak Bu. Yang apa stakeholder tuh bahasa Indonesianya apa ya? Dinas pendidikan itu Ya. ada. Sekarang harus diperluas Bu. Kan selama ini kan sudah ibu itu kan tradisional. Ibu harus non tradisional sekarang nih ya, harus berpikir lebih gitu. Kita ajak siapa yang bisa kita ajak? Ya, jadi misalkan ini pikiran yang nggak benar juga. Misalnya kita ajak Pak Purbaya misalnya jadi gitu ya. Nah, itu kan itu siapa nih yang bisa diajak serta untuk menyelesaikan masalah living lab ya. Jadi misalkan tempat ibu sekarang bisa saja itu living lab-nya mau tentang apa gitu ya. Misalkan tadi kalau SLB kita boundary dulu Bu, jangan semua kan kita harus bentuk dulu nanti kan skalabilitas ya. Nah, boundary dulu misalkan kita mau membuat living lab berkait dengan pekerja
yang maaf yang tunarungu misalkan di satu perusahaan. Nah, berarti kan Ibu harus ada multi stakeholder. Salah satunya adalah Kadin. Oh, Ibu ya. Jadi Ibu harus masuk ke Kadin tuh. Ibu di Jawa Timur ya? Di mana Ibu posisinya? Iya, betul, Pak. Nah, di Jawa Timur. Jawa Jadi Timur, harus Pak. masuk Jawa Timur, Pak. masuk padahal itu Kadin Jawa Timur itu Ibu siapa ya yang bagian pendidikannya itu aktif, Bu. Nah, itu jadi coba Ibu bisa masuk ke Kadin. Nah, seperti itu, Bu ya. Diundang, nggak apa-apa. Ceritakan program ini Living Lab, mau ada seperti ini, seperti ini. Nah, mungkin nanti Ibu mendapat pencerahan, ya dapat insight dari teman-teman di Kadin seperti itu, Bu. Nanti siapa lagi stakeholdernya kita bawa gitu. Kalau tradisional dengan Disdik mentok, Bu. Halo. Halo? Halo, terdengar suara saya? Iya, Pak. Mohon maaf, saya Terdengar Pak Oto. putus-putus. Hah? Bisa saya putus-putus, Gimana Bapak. Mas Fajar? Suara saya Mohon izin, putus-putus? bisa saya Terdengar Pak putus-putus, Oto. Pak. Terdengar Pak Oto. Enggak. Oke. Jadi begitu Ibu ya. Jadi stakeholdernya sekarang, baru dari situ Ibu bisa ajak bicara dengan langkah-langkah. Karena Ibu sekarang keterbatasannya ada di stakeholder. Ibu ya. Nah, stakeholdernya harus jelas nih. Boleh saja Ibu membuat living lab yang nanti living labnya itu setengah di SLB, setengah di Kadin di mana ada perusahaan yang ditunjuk misalkan. Ya, Ibu bisa terbuka nanti mulai terbuka. Ini sekarang karena keterbatasan aja, karena tradisional harus kita buka menjadi non tradisional. Ibu stakeholdernya harus kita cari ya seperti itu. Mungkin begitu Ibu Eh, singkatnya. Bapak, Yes, maaf, suara saya kedengaran nggak sih, Pak? kedengeran. Iya, mohon maaf Pak. Justru karena industri yang tidak mau menerima disabilitas itulah permasalahannya Pak, gitu loh. Kalau kita ngajak industri lagi, maksudnya nanti di akhir itu maksudnya adalah industri nanti akan apa namanya membeli produknya si anak-anak SLB. Jadi industri tidak ngopeni anak SLB, tetapi produk yang dari Living Lab itu nanti yang akan diambil oleh industri gitu loh Pak. Itu kan permasalahan di Oh Indonesia iya, sebenarnya makanya itu Pak, gitu. Ibu sekali lagi kembali lagi harus mengetahui value chain industri yang dituju. Misalkan barang Ibu yang mau dijual apa? Produk SLB-nya yang mau dijual apa, Bu? Kebetulan apa namanya ini nanti dari Living Lab ini baru memunculkan produk Bapak Ya, gitu. produknya udah tahu apa? Batik. Batik. Ya sudah, kalau batik seperti itu kan Ibu misalkan bisa sowan ke apa ya, Kementerian Pariwisata atau apa. Memang ini harus super usaha, Bu, ya. Jadi tidak mudah karena kompleks ya, kompleks problem yang sangat kompleks. Jadi harus di langkah-langkahnya itu harus tidak tradisional seperti itu. Memang living lab itu kompleksnya seperti itu, Bu. Jadi kita mau naruh di lapangan, kita harus tahu paham lapangannya seperti apa. Kalau industri batik udah nggak mau kan harus kita cari ya. Seperti misalkan industri batik di Cirebon itu yang apa namanya ya. Nah, dia kan juga punya besar tuh, punya carilah kayak apa namanya butik-butik seperti itu, Bu. Nah, jadi memang ini seperti tadi ya di dalam value chain-nya pemasarannya harus bagus gitu. Jadi silahkan Ibu mencari stakeholder-nya dulu, Bu. Kalau udah ketemu jalannya lancar. Sejujurnya Pak Uto ini sebenarnya apa namanya batik-batik anak-anak SLB yang saya bina itu sudah dikirim ke Eropa Pak. Justru di Indonesia mereka nggak mau gitu. Sebenarnya kita sudah punya industrinya itu yang membeli di Eropa. Cuman karena ini hanya untuk memperbaiki kurikulum pendidikan vokasinya, sehingga kami masih belum melibatkan industri karena kan masih cuma 1 tahun saja ini programnya. Dan untuk meredesain si kurikulum pendidikan vokasi di SLB itu menurut saya perlu banyak sekali apa namanya diulang gitu ya, mungkin seperti itu. Tapi nggak apa-apa, nanti masukan dari Pak Uto akan kami pertimbangkan. Terima Iya, kasih Bapak. sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Ibu Sri Zahro dan Pak Oto atas jawabannya. Selanjutnya kepada Bapak Zulfin Rahma. Baik Pak, saya Ibu. Oh iya, Ibu. Ya, Maaf Ibu. terima kasih kesempatannya Pak Fajar, Pak Oto. Perkenalkan saya Zulfin dari Universitas Negeri Surabaya.
Mohon izin bertanya Bapak, untuk mitra utama itu apakah harus sudah memiliki legalitas Bapak secara hukum? Nah begitu, karena rencana ini saya ingin dengan Read Aloud Jawa Timur begitu, namun Read Aloud Jawa Timur itu belum mempunyai legalitas begitu, yang punya Read Aloud Indonesia begitu Bapak. Namun kami pertimbangkan kalau Read Aloud Indonesia itu base-nya di Jakarta, sedangkan saya di Surabaya begitu, sehingga akan lebih mudah dengan Read Aloud Jawa Timur begitu Bapak, dan mitra-mitra pendukungnya juga ada di Jawa Timur. Mohon masukannya Bapak Oto, terima kasih. Kalau read apa tadi? Read aloud ya? Read aloud ya, karena saya dosen di Prodi PGSD UNESA, Bapak. Jadi kami punya produk-produk cerita-cerita anak begitu yang bisa kita matchkan dengan komunitas membaca nyaring Read Aloud Jawa Timur begitu. Hubungan antara read aloud Jawa Timur dan Jakarta kan ada komunikasi kan Ibu? Ya, ada Bapak. Ya kenapa nggak diarahkan ke Jawa Timurnya? Oh iya nggak punya legalitas ya. Jakarta juga Iya, nggak punya legalitas berarti. yang Jakarta ada Bapak, tapi personilnya kan kalau saya dengan Jawa Timur itu berarti di Jawa Timur gitu lebih enak. Mas Fajar gimana Mas Fajar? Kalau saya sih ambil Jakarta karena kan ada keterkaitan dengan Jawa Timur ya. Pada prinsipnya sih memang jika lintas provinsi Pak Oto eh, harus ada perguruan tinggi lokal yang dari provinsi mitra yang nanti akan Oke, mengadopsi Hmm. itu. Tuh jawabannya Ibu. Jadi Ibu anggotanya harus ada di universitas yang di Jakarta Ibu. Oh gitu. Ya, Iya, baik. iya, Baik, terima kasih sarannya iya, Bapak. iya, sama-sama. Halo Pak Silakan. Oto, saya boleh Yes. bertanya Pak? Siapa ini? Saya Prof. Nur Hayati Pak dari Medan. Ya, silakan Ibu Prof. Nurhayati. Ya, Pak Oto, saya kan programnya adalah desa organik ya. Mereka punya sayur organik gitu, padi organik. Tapi mau juga untuk konsep desa wisata pembelajaran gitu Pak Oto. Itu saran Pak Oto gimana ya untuk living lab-nya? Bu Nur Hayati, ini soalnya kalau desa wisata itu kan apakah nanti desa wisata itu memang akan apa ya akan menjadi kebijakannya daerah atau enggak Bu di Medan Bu? Karena kan harus ada keberlanjutan Ibu. Maksudnya ini wisata untuk edukasi, Pak. Misalnya kan selama ini desa tersebut menjadi tempat anak-anak belajar praktikum gitu, Pak. Desa itu udah bertahun-tahun anak-anak terutama di sini kami di pertanian UISU itu tempat anak-anak apa ya kayak KKN ataupun praktikum tanaman pangan di sana. Jadi kita mau kembangkan misalnya gini, Pak. Desa itu bisa pembelajaran untuk anak-anak sekolah misalnya program sehari menanam padi seperti itu, Pak. Oke, sekarang kita bagi dulu ya. Saya harus ngelacak dari stakeholdernya dulu Bu. Yang stakeholder apa sih bahasa Indonesianya, Mas Fajar? Eh, Taninya, Pak, ada kelompok tani, ada Bukan bahasa kelompok Indonesianya apa sadar ya? wisata, ada. Kayaknya udah di serapan Pak. Oh, serap, oke. Jadi stakeholder ya, Bu. Pemangku Stakeholdernya bisa kepentingan. petani. Akan ada stakeholder yang unsur mikro. Jadi kan desanya itu berarti kan stakeholdernya di desa ya, mikro berarti Ibu ya. Ya, di desa, Prof. Oke, mesonya itu kan di tempat Ibu. Nah, yang makronya yang menjadi off takernya yang akan dia memerlukan atau apa ya? Misalnya gini, desa itu ternyata nanti itu akan apa namanya? Akan menarik restribusi misalkan begitu ya Bu ya. Nah, berarti kalau misalkan desa itu ini mungkin eh apa ya, kata-kata yang mungkin cukup tinggi gitu ya. Ujungnya itu adalah restribusi gitu, padahal nanti enggak ya. Nah, itu adalah siapa Bu? Kira-kira yang nanti mempunyai keperluan. Nah, itulah desa wisata itu punya keperluan siapa Bu nanti Bu? Misalkan Oh, boom. jadi berarti mendapat sumber pendapatan, Pak, dari Ya, kegiatan itu gitu ya, kira, Pak. siapa itu? Siapa itu? Misalnya dari desa lah, Pak, Desa, kelompok oke. BUMDes misalnya bisa BUMDes. BUMDes. Berarti nanti BUMDes itu makronya, Bu. Gitu ya. Jadi makronya itu adalah di BUMDesnya, mesonya Ibu dan
desa wisata itu nanti sebagai kan ada pengelolaannya di situ Bu ya. Ya, kelompok Nah, itu adalah sebagai kelompok mikro. tani, Kelompok kelompok tani itu tani. adalah mikronya Bu, gitu. Jadi Oh, berarti gitu dulu. makronya itu bisa tingkat BUMDes ya, Pak. Nggak Iya, harus dinas pertanian nah ya. betul seperti itu. Jadi Mm-mm. nanti kan bisa diskusi, bukan nanti mulai fase-fasenya tadi kan bisa kita diskusi. Diskusi awal sama siapa nih untuk menemukan permasalahan, problem statementnya gitu ya. Problem statement siapa nih? Oh, yang problem statement itu ada yang di makro di BUMDes maunya begini. Nah, baru nanti living lab-nya di mikro, yaitu di kelompok tani, di kelompok desa itu gitu. Nah, ibu di situ di meso nanti sebagai R&D dan sebagainya. Iya, iya, iya. Itu Selama kira-kira. ini sudah berjalan, Pak, memang, tapi berjalan dalam hal pengabdian ya yang sifatnya Nah, tidak berlanjut lah, ya pengabdian-pengabdian betul Ibu. insidentil gitu, Nah, gitu, Pak. sekarang Ya. harus disepakati nanti standarisasinya seperti apa karena Ibu bisa nih udah selesai kan ada standarisasi, Ibu skalabilitas. Tadi Ibu horizontal deployment cari desa lain Ibu. Nah, itu kan living lab lagi gitu Bu ya. Jadi berkembang terus ilmunya nggak diberhenti di situ gitu Ibu. Ya, berarti artinya gini, Pak Uto, untuk yang kita ajukan ini untuk skala desa boleh ya, Pak? Nggak harus entah kecamatan atau kabupaten nggak ya? Ya, yang penting tadi Bu, si ibu sudah memenuhi kriteria stakeholder seperti apa gitu Bu. Ya, ada makro, meso, dan Iya, mikronya ya, gitu ya, Pak iya Uto ya? betul ya. Ya gitu Bu, seperti itu kan itu bisa berputar nanti. Bisa Iya. beriterasi Bu. Itu aja yang penting Ibu. Iya, saya pikir harus tingkat misalnya minimal wali kota gitu enggak ya? Bisa juga BUMDes ya. Iya sebenarnya kalau Ibu mau mengangkat tapi itu di luar kegiatan living lab Ibu. Itu adalah nanti adalah aktivitasnya yang tadi kalau di dalam BPMN itu ada kotak. Misalkan ibu memerlukan regulasi gitu ya. Nah itu kan nanti ada yang ngurus siapa ya BUMDes yang ngurus nanti dia mau ke wali kota kemana gitu. Ya, terima kasih Pak Oto. Ya, Oke, terima kasih Ibu Prof. Nurhayati atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Ibu Sri Rezeki untuk pertanyaannya dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Adi, Pak Fajar. Pak Auto, perkenalkan saya Sri Rezeki dari UBSI, Pak. Kami eh, kemarin sudah mengumpulkan EOI, tapi kami ada kendala di verifikasinya. Mitra kami kebetulan ada dua. Mitra utama itu adalah Kojai, Koperasi Jamu Indonesia, sedang yang membawahi UMKM jamu yang ada di Kabupaten Sukoharjo termasuk Sidomuncul Bapak karena Sidomuncul itu juga termasuk ke PG Jamu. Yang kedua itu adalah Dinas Koperasi Dinkop UKM Kabupaten Sukoharjo. Dan dari dinas juga sudah siap mendukung, siap berkolaborasi terhadap program ini. Tetapi ketika dari pihak dinas dan mitra, mitra utama dan mitra kedua itu mau verifikasi, tidak bisa Bapak dan itu bagaimana? Yang kedua, ternyata permasalahan komunitas atau UMKM jamu ini cukup besar Bapak, tidak hanya dari distribusi, tetapi juga dari bahan baku. Nah, kemarin kami terlanjur untuk 1 tahun, apakah bisa ke depannya kami memperpanjang lagi Bapak? Terima kasih Pak Oto. iya. Berarti saya coba bagi lagi Bu ya. eh yang stakeholder yang mempunyai regulator yang mana Bu sebagai regulator? Dari dinas Bapak, karena di situ dari dinas nanti ada BPOM juga, karena jamu Oke, ada bagian oke, apotekernya ya, termasuk. oke ya. Lalu Ibu sebagai mitra utama yang nanti akan menjadi tempat LL-nya yang mana? JI Bapak, Hah? koperasi atau komunitas Kojai, Ya, jadi komunitas jamu, koperasi. koperasi jamu. Ya, Oke, itu berarti Ibu di LL-nya di situ ya. Oke. Sekarang yang satu lagi itu apa tuh Bu? Tadi ada katanya mitranya dua. Yang satu lagi sebagai apa tuh? ya dinas Pak, dinas karena dinas itu pemangku Oh, kebijakan. oh enggak Semua kalau gitu. perizinan itu kan dari dinas Bapak. Oh ya udah berarti sebenarnya mitra Ibu kan komunitas jamu ya Bu. Iya, mitra utamanya Nah, Bapak. mitra utamanya kan itu berarti itu adalah di LL-nya di situ. Berarti makronya itu ya,
makronya itu nanti bisa kita cek yang akan membeli barang itu siapa, Bu? Jamu itu nanti. End user Bapak, masyarakat. Masyarakat. Berarti kalau gitu Ibu LL-nya sudah di level makro, Bu. Nah, itu ya. Ini contoh nih, Ibu LL-nya di level makro. Nanti regulatornya itu adalah apa namanya? eh, regulatornya eh, per apa namanya? Dinas ya, Bu ya. Betul Dinas Bapak, Ibu ya. Kemenko UKM. Ya, Ya, stakeholdernya seperti itu. Jadi ini Ibu LL-nya sudah di level makro yang nanti jual ke masyarakat. Ya kan berarti kan harus dia terjual kan barangnya Ibu ya. Nah, berarti Ibu betul akan Bapak. melakukan seperti apa gitu. Jadi kalau saya coba mungkin tidak di makro juga kita geser aja Ibu karena dinas itu nanti yang akan memvalidasi ya Bu ya. Memvalidasi Betul bahwa Bapak. eh, jamu itu oke untuk keluar. Berarti kalau gitu kita ganti Bu, dinas itu ditaruh di makro Bu ya. Jadi taruh di makronya gitu. Nanti mesonya itu bisa di perguruan tinggi posisinya nanti tengah-tengah. Jadi si mikronya itu si komunitasnya itu bisa di mikronya Bu. Mesonya ibu gitu ya di perguruan tinggi. Jadi bisa seperti itu. Stakeholdernya sudah bisa ditentukan. Lalu bikin BPMN-nya alirannya seperti apa Bu? Aliran kegiatan prosesnya seperti apa. Nah, nanti kita lihat syarat-syaratnya muncul nggak iterasi dan sebagainya itu ya. Co-creation itu kan aktivitas yang ada di living lab-nya. Yang penting itu ngebagi gitu dulu Bu. Mungkin jelas ya Bu ya penjelasan saya Bu. Ya, terima kasih sekali Bapak. Iya, Tetapi yang oke. tentang Oh ya, verifikasi akun itu bagaimana Pak? gimana? Pak Oto, itu Verifikasi terkait Yes. dengan akun. teknis, Pak Oto, izin bantu jawab. Oh, boleh silahkan. Ya, Bapak dan Ibu, pastikan untuk verifikasi akun mitra. Yang pertama, akun mitra Bapak Ibu yang buatkan gitu ya. Untuk teknis pembuatannya sudah ada di coaching kita sebelumnya. Nanti di akhir kami akan kirimkan mungkin ya materinya, nanti Bapak Ibu bisa untuk merecall. Jika memang Bapak Ibu masih ada kesulitan, kami di grup ada salah satu admin yang menjadi satu pintu kami ketika Bapak Ibu menghadapi kendala teknis, terutama terkait dengan akun, dan hal lainnya yang berkaitan dengan IT gitu. Insya Allah nanti tim kami akan coba menjawabnya lewat satu pintu akun tersebut. Dia ada di grup Bestari Saintek dan itu apa namanya? Nanti saya kirim sekali. Kurang lebih itu Pak Oto tambahannya. Terima kasih Mas Fajar. Oke, baik. Selanjutnya ada Bapak Heri Kuswoyo. Silakan Pak pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih Mas Fajar. Selamat siang Pak Oto. Siang. Ya, perkenalkan saya Pak Heri dari Lampung, dari Universitas Teknokrat Indonesia, salah satu universitas swasta di Lampung. Izin Pak Oto, ini terkait dengan eh, proposal ini, Alhamdulillah 3 minggu yang lalu saya sudah berkunjung ke Taman Nasional Kambas Pak Oto untuk mendefinisikan permasalahan di sana begitu. Dan kami sudah ko-kreasi bersama-sama permasalahan apa di sana. Nah, dari 3 permasalahan yang paling prioritas itu terkait dengan konflik gajah Pak Oto. Konflik gajah dan kami sudah berbicara seperti apa sih inovasinya untuk permasalahan ini. Nah, mereka bilang bahwasanya bagaimana kalau kami bisa dibuatkan seperti GPS collar gitu untuk gajah, Pak Oto gitu. Jadi akhirnya kami kembali lagi ke universitas untuk berkolaborasi dengan Fakultas Teknik, Pak Oto. Padahal saya sendiri sebenarnya dari Soshum Pak Oto lebih ke wisatanya, wisata konservasi dan ekologi gitu. Dan yang kedua itu terkait dengan kebakaran hutan Pak Oto. Akhirnya mereka juga bilang seperti sensor kebakaran hutan bisa nggak dibuatkan gitu. Akhirnya kami udah memanggil teman-teman dari kampus dan insya Allah bisa gitu. Nah, pertanyaan saya adalah untuk yang Soshum sendiri itu kan
tidak begitu kelihatan Mbak Uto ya untuk apa produksinya, inovasinya gitu. Ini malah lebih kelihatan untuk teknologinya gitu. Mungkin yang pertanyaan pertama dari judul sebenarnya saya sudah menentukan judul seperti pengembangan living lab wisata konservasi dan ekologi melalui pendekatan pariwisata regeneratif gitu Pak. Berbasis teknologi Pak. Apakah itu masih inline ya? Karena itu menjadi satu permasalahan seperti kebakaran hutan dan juga konflik gajah tadi. Ada hubungannya dengan wisatanya gitu. Terus yang kedua untuk inovasi apa namanya GPS collar tadi dan juga sensor untuk kebakaran hutan itu seperti apa ya Pak untuk iterasinya sampai di ujungnya karena kalau produksi udah jadi kan itu akan dipakai untuk off-takernya di Balai Bahasa Balai Taman Nasional Waikambasnya Pak Oto begitu. Terima kasih. eh Sebentar, saya harus mencerna dulu. Iya iya. Jadi gini, sebenarnya bisa gini Pak. Jadi problem statement yang dibuat itu sebenarnya kan nanti kalau Waikambas itu di bawah Kementerian Kehutanan bukan Pak? Lingkungan hidup dan kehutanan ya betul. Langsung kementerian. Kementerian kan Pak ya. Nah Iya itu langsung kementerian. jadi problem statementnya itu supaya dia makro, dia bisa ngambil dari kebijakan terkait. Jadi tanya sama Waikambasnya kira-kira di Mm-mm. kebijakan tertinggi di eh, kementerian itu untuk Waikambas itu apa gitu. Tapi kan nanti dijadikan problem statement karena kalau soal alat-alat tadi itu bisa di mikro Pak. Jadi Oh misalkan gitu. kalau Baik. saya banding sama, coba saya analogikan dengan otomotif ya Pak ya. Mm-mm. Itu bisa kan bicaranya eh eh, karbon dari pemerintahnya itu kan harus karbon footprint ya Pak ya. Jadi Mm-mm. menghitung jumlah karbon gitu. Nah Betul, kan ini Pak. ada efek ke OEM-nya, ke original equipment manufakturnya Pak. Jadi kebijakan pemerintah di pusat itu kan harus turun sampai berapa persen gitu Iya, betul, betul. karbon footprintnya itu. Nah sehingga mempengaruhi di OEM-nya, kemampuan di Waikambasnya. Nah itu problem set besar itu kita turunkan Hmm. untuk Waikambas. Karena nanti di dalamnya kalau di manufaktur itu mungkin di Mm-mm. bawahnya itu ada sensor-sensor Pak supaya si mesin itu Betul, nanti betul. mendukung energinya itu kecil. Nah kayak gitu Pak. Oke. Ya, jadi problem statementnya naikin dulu ke catanya Waikambasnya terbesarnya apa problem Iya. statementnya. Itu ada pendukung aja nanti Pak. Bapak kan orang Oh, hukum berarti oke. nanti kemungkinan masuk di situ gitu. Ya, berarti lebih ke MISO dulu untuk problem statement-nya Iya, dari betul. kementerian dulu ya, Pak Oto ya. Iya, ajak Iya, ngobrol sama siap. Waikambas apa problem statement utamanya gitu. Kalau itu kan efeknya aja ada konflik gajah gitu ya. Oh, dikasih Iya, sensor betul. oh, gitu ya. Nah, seperti itu. Itu kan hanya kejadian-kejadian. Sebenarnya Oh, problem oke. statementnya apa sih gitu ya? Misalkan kalau sama pariwisata, kalau gajah berantem gitu, kita meninjau nanti gajahnya ngamuk misalkan ya seperti itu. Ataupun apapun masuk ke rumah penduduk, nah, kan Iya, betul, betul. jadi Betul rumah itu. problem statementnya apa di atas, ujungnya di bawah, itu di mikronya kita bisa Oh, apa I namanya lakukan see. gitu. Oke, 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 oke. Bisa jadi MISO ya. Oke. Maaf, Pak Oto mungkin satu kalau di makro itu nggak masuk ya, Pak Oto ya? Apa? Kalau yang makronya, kalau Oh mikro kan tadi bisa. ada tuh, bisa juga ya di Oh bisa makronya ya. juga. Silahkan nanti makronya problem statementnya di makro boleh Pak. Jadi misalkan permasalahan gajah masuk ke apa ke rumah penduduk. Sorry kalau nggak tahu saya yang di Waikambas untuk dari eh, apa regulasi dari Kementerian Kehutanan ya. Kehutanannya Iya, apa lingkungan gitu. hidup dan kehutanan ya betul Lingkungan betul. ya. Mm. Dicek aja di atas Pak, seperti itu Siap. makronya. Nanti ketemu tuh Mm. problem statementnya apa bahwa sensor tuh nanti urusan mikro Pak. Memang pada Oke. pada kegiatan ini kan LPDP pengen ada produk. Nah, Iya tapi kan betul. problem statementnya besar gitu. Mm, siap 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 siap. Oke baik. Ya, Terima kasih Pak Oto. ya. Beres ya Mas Adi ya. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang lagi yang ditanyakan. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas pertanyaannya, dan kepada Bapak Otto dan Ibu Bestari atas tanggapan yang begitu jelas dan mendalam.
Baik, untuk sesi tanya jawab akan kami tutup. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti agenda webinar kita pada sore kali ini. Dari kegiatan hari ini Oh, kita ada yang raise hand mendapatkan, satu kata itu Pak oh, Mahmudin. Pak ya ada Mahmudin, satu lagi. satu lagi deh. Izin Pak Oto, Yes. Nah, silakan Pak silakan. Mahmudin. Baik Pak, izin Pak, maaf Pak, udah tutup ya Pak. Oh enggak, silakan aja. Ya, Oke, nggak apa Bapak. Pak izin. Siap. Ini saya kesulitan sebenarnya untuk menentukan mitra utama sama mitra pendukung Pak. Nah jadi yang ingin saya tanyakan, saya itu ada satu industri yang sebenarnya dia memberikan lahan untuk percobaan, namun kedepannya dia juga akan membeli produk itu Pak. Itu kira-kira dia masuk ke mitra mana ya Pak ya? Bapak mitranya siapa aja Pak? Selain perusahaan tadi. Oke, yang pertama, izin Pak, maaf tadi perkenalkan Pak, saya Mahmudin dari Bangka Belitung Pak. Nah, jadi mitra pertama saya itu yaitu mitra utamanya itu adalah kelompok tani Pak. Kelompok tani yang nanti akan membuat produk ini Pak. Itu saya jadikan mitra utama karena untuk seterusnya mereka yang akan memproduksinya. Nah, yang kedua, nanti saya akan mengajak dinas lingkungan hidup untuk kebijakan atau regulasi terkait produk ini yang diaplikasikan di lahan tambang misalnya gitu Pak. Nah, yang ketiga, saya mengajak PT ini, ada PT Industri Tambang ini yang akan membeli produk ini tersebut, tapi dia juga menyediakan lahan uji gitu Pak, lahan uji coba untuk produk ini Pak. Kalau cocok, kalau emang berhasil, dia akan membelinya Pak. Nah ini yang saya bingung. Yang pertama untuk Gapoktan itu tadi saya jadikan dia mitra utama. Yang kedua untuk dinas karena dia setara dengan dinas kabupaten, saya jadikan mitra utama juga. Nah untuk yang PT ini saya jadikan mitra utama apa mitra pendukung Pak? Atau saya perlu nambah mitra pendukung lagi gitu Pak? Enggak, jadi gini Pak, mitra utamanya itu adalah yang Gapoktan tadi. Kan Bapak LL-nya living lab-nya kan di mana nanti Bapak naruh living lab-nya? Oh di ini ya, industri apa ya? Di lahan industri apa ya? Untuk pembuatannya di Gapoktan, Nah di tapi untuk Gapoktan. penerapannya itu di industri Pak. Oke, berarti sebenarnya Untuk nanti uji yang coba. akan belinya off-taker-nya siapa Pak? Yang off-taker yang beli alat-alat apa Kalau beli hasil? hasilnya ini untuk pertama ini yang akan membeli kita udah dapat PKS gitu, udah kerjasama si industri ini Pak, yang mereka yang menyediakan lahan. Oke, ya kalau gitu nanti diurutkan Pak. Jadi pertama tadi kita lihat sebelum fase kegiatan itu kan ada stakeholder Pak, ya. Jadi ada yang makro, ada yang meso, ada yang mikro, ya. Nah yang makro itu jelas apa namanya di perusahaan yang tadi yang membeli ya kan dia off taker ya Pak ya. Nah nanti Ya. dinas pendidikan memang itu kan dia akan memvalidasi apa ya, memvalidasi produk ya Pak ya. Dinas lingkungan hidup Pak, ya akan Dinas membuat lingkungan. regulasi kebijakan ya. Nah itu berarti dia tetap ada di makro juga, ataupun nanti posisinya kalau Bapak membuat BPMN dia sebagai regulator. Nanti Ya Pak. sebagai jadi sebagai mitra besarnya itu adalah perusahaan tadi. Nah, nanti yang sebagai pelaksana LL-nya adalah Bapak dan tempatnya adalah di Gapoktan gitu Pak. Jadi dinas ini sama itu dimasukin ke makro Pak. Kalau untuk yang mitra utama tadi berarti Gapoktan mitra utama ya Pak ya? Iya. Kalau untuk industri tadi Pak? Karena pembeli dia nanti taruhnya di pendukung, tapi dia off taker Pak. Yang penting ada off taker, ada pembelinya Pak, supaya nanti ini bisa beriterasi. Karena misalkan Gapoktan jadi, Bapak udah meneliti, selesai, ketika ditawarin ke industrinya yang mau beli, oh nggak gini kurang, berarti kan iterasi Bapak ulang kan? Ya, Nah, berarti yang industri ini walaupun dia menyediakan lahan, tetap dia sebagai mitra pendukung Pak. Iya pendukung, mitra utamanya kan LL-nya mau ditaruh di living lab-nya mau ditaruh di mana gitu? Oleh Gapoktan Oke, kan? Pak. Ya. Ya. Pak, satu lagi Pak, karena ini satu lagi yang saya tanyakan untuk produk ini bagusnya emang ini pure dari kan harusnya kan
solusinya ini kan dari stakeholder gitu lah Pak ya, maksudnya dari mungkin dari Gapoktannya atau dari sayanya juga gitu, dari peneliti gitu. Itu bagusnya produk ini emang yang udah ada dari Gapoktan yang pernah membuat tapi belum bagus, atau pure baru dari kita Pak? Nah, gini Pak, jadi kan itu sudah ada, udah bagus nih kalau Living Lab cocok nih, karena Living Lab itu sudah ada produk dan harus dia masuk ke pasar dengan bentuk yang berbeda atau yang lebih baik. Kan gitu ya Pak ya, karena dia Hmm. sifatnya non tradisional, iterasi, perusahaan lebih kompleks gitu ya, with Iya. problem. Mm. Jadi betul, Bapak harus menetapkan bahwa nanti produknya harus lebih baik dari yang sekarang. Ya Berarti untuk kalau yang udah itu biasa-biasa aja jual gitu, nggak usah di. berarti Gapoktan ini bagusnya yang mereka yang pernah membuat produk ini Pak. Ada harus diskusi Bapak. Misalkan eh contohnya apa ya, makanan. Kalau di sini bala-bala Pak. Saya punya jangan bala-bala gehut ya, gehu gitu Pak ya, atau tahu gitu. Saya isinya yang punya saya ditambahin wortel, yang di sana gehu biasa gitu. Nah, ini buktikan ya, diskusi Pak, ini pakai wortel. Jadi karena yang mutusin itu harus mitranya Pak, jangan kita. Kalau kata mitranya ngotot pakai toge saja nggak mau pakai wortel, ya udah rasanya mungkin berbeda gitu. Oh gitu, baik Pak. Iya. Soalnya tadi itu rencananya gini Pak, apa eh, kita mau cari Gapoktan yang betul-betul nggak tahu, nggak pernah produksi kompos gitu kan. Misalnya saya buat kompos nih Pak, Ah. mereka nggak pernah produksi kompos. Namun ada nih Gapoktan yang pernah produksi kompos, tapi eh, kami pengennya, oh komposisinya mau saya bedakan dengan Gapoktan ini, bagusnya saya pilih Gapoktan yang mana nih Pak? Yang udah produksi kompos atau yang belum Pak? Kalau ngikutin beberapa referensi tentang Living Lab itu baiknya yang sudah ada, cuma diperbaiki Pak. Jadi nanti Oke. Bapak punya sustainable untuk berkeberlanjutan itu nyari yang belum punya produk bagus gitu. Bapak udah tahu Oke. kan tekniknya, pindahin ke sana gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, Maaf Pak waktunya. ya oke, oke. Sudah terjawab, Bapak Ini Udin. Universitas Bangka Belitung, Politeknik Bangka Belitung ini. Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung Pak. Ya udah, ya. Iya Terima Pak. kasih. Makasih Pak. Ya. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, lanjut. Nah, dari kegiatan hari ini kita mendapatkan banyak pelajaran berharga tentang bagaimana strategi kolaborasi, inovasi teknologi, serta peningkatan kualitas sumber daya industri ini dapat menciptakan pemasok utama baru yang berdaya saing tinggi di pasar nasional maupun global. Mungkin ada dari tim Bestari, dari Mas Fajar, sedikit masukan atau tambahan. Sudah, Mas Adi. Oke, kalau begitu kita tutup saja atas nama panitia program Bestari Saintek. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Otto Purnawarman atas kesediaannya berbagi ilmu dan pengalaman, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu yang telah berpartisipasi aktif hingga akhir acara. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua dalam mengembangkan inovasi dan kolaborasi ilmiah di masa yang akan datang. Di sini saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara ini. Sampai jumpa pada seri webinar Bestari Saintek berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak Otto. Waalaikumsalam. Sama-sama. Semua juga salam pada Bapak Ibu dosen semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Assalamualaikum Otto. warahmatullahi Sehat wabarakatuh. selalu. Sama-sama. Amin, Sip, Pak amin, Otto. amin, amin. Wes, Pak Reza. Oke, siap. Saya tadi pengen Oh, cerita-cerita, siap. nanti japri aja lah Pak Otto. Oh, Terima siap. kasih Pak Otto. Siap, Sehat sama-sama selalu. Pak Reza. Oke, ya. Mangga, Assalamualaikum. Salam telo Nuhun. ya. Mohon pamit ya Bapak Ibu semua ya. Ya. Mas Fajar, Mas Adi, semuanya teman-teman dari Minat Saintek. Izin pamit, izin live. Ya Pak. Ya.